Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bertatap muka kembali, ya. Walaupun batasannya adalah dalam video pembelajaran, tetapi tidak menyurutkan niat kita untuk belajar. Anak-anak semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kabar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa kekurangan satu apapun. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita yang terbaru. Tapi sebelum kita memulai, kita sama-sama tepuk semangat dulu yuk. Baiklah, Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari temanya adalah indahnya kebersamaan sholat berjamaah. Indahnya kebersamaan sholat berjamaah ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama, kompetensi dasarnya, yakni kemampuan yang harus kalian miliki memahami ketentuan daripada sholat berjamaah. Nah, itu yang utama, ya. Nah, kemudian indikatornya ini yang pertama menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya, kemudian menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, menyebutkan hukum salat masbuk, kemudian menyebutkan halangan bagi yang tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, dan menyebutkan keutamaan salat berjamaah. Kemudian tujuan pembelajaran materi ini adalah ada beberapa tujuan pembelajaran yang tentunya harus dimiliki, ya, ataupun harus dicapai. Yakni yang pertama menjelaskan pengertian daripada salat wajib berjamaah dan dasar hukum syarat sah salat berjamaah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan tata cara salat wajib berjamaah, mendemonstrasikan tata cara salat wajib berjamaah, lalu melaksanakan salat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, kemudian lagi menyebutkan hukum salat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, kemudian menunjukkan tata cara sholat berjamaah, serta mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran materi indahnya kebersamaan sholat berjamaah. Nah, di sini ada penjabaran, ya, penjabaran dalam pemahaman materi indahnya sholat berjamaah. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mempraktekkan tata cara sholat berjamaah. Yang ketiga, membiasakan sholat berjamaah. Dan dari ketiga komponen tersebut menghasilkan pada akhirnya mampu menerapkan sikap yang demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya ada beberapa gambar berikut ini yang akan Ibu tampilkan. Silakan kalian cermati, kemudian kalian amati, lalu kalian beri tanggapan terhadap gambar-gambar berikut ini. Nah, ada 3 gambar. Silakan kalian beri tanggapan. Tapi ini akan dilakukan nanti ketika proses diskusi, ya, Nak, ya. Nah, yang berikutnya adalah ayo sholat berjamaah. Nah, kita masuk ke dalam pengertian daripada sholat berjamaah. Apa sih yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam.
sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, landasan hukumnya adalah, ini berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah adalah bila kita melakukan salat sendiri ataupun salat munfarid, perbandingannya adalah perbandingan pahalanya yakni 1:27 derajat. Nah, ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bisab'in wa isrina darajatin. Ya, riwayat Bukhari wa Muslim. Yang artinya ayat ini adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, kemudian keistimewaan yang lain bagi orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, ini berdasarkan daripada keterangan hadis yang mana arti hadis tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjamaah salat subuh kemudian duduk seraya mengingat Allah taala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Selanjutnya lagi, ayo kita salat berjamaah, ya. Nah, yang berikutnya adalah syarat sah salat berjamaah. Apa saja sih syarat sah salat berjamaah itu? Yang pertama, di sini ada 4 ya poinnya. Yang pertama adalah ada imam, kemudian ada makmum yang berniat untuk mengikuti imam, lalu ada salat yang dikerjakan dalam satu majelis, dan yang terakhir adalah salat makmum sesuai dengan salatnya imam, ya. Nah, lalu kemudian lagi syarat imam. Syarat sebagai seorang imam ini, ya, kedudukan daripada seorang imam itu sangatlah penting, ya, dalam salat berjamaah. Karena dia akan menjadi seorang pemimpin, ya, seluruh jamaah salat. Sehingga untuk menjadi seorang imam ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Apa saja? Nah, ini ada 8 syaratnya sebagai seorang imam. Yang pertama, dia harus mengetahui syarat dan rukun sholat, termasuk perkara yang membatalkan daripada sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Kemudian yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Kemudian yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Lalu seorang laki-laki, ya, dia itu seorang laki-laki. Kalau misalnya perempuan boleh atau tidak? Boleh. Yang terpenting makmumnya juga perempuan semua. Nah, yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Kalau tadi syarat bagi imam, kemudian ini ada syarat sebagai makmum, ya. Apa saja syaratnya? Di sini ada 5. Yang pertama, makmum berniat mengikuti daripada imam. Kemudian yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian posisinya di belakang imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Apa maksudnya? Ketika imam itu sholat asar, berarti makmum juga sholatnya juga sholat asar, ya, dengan niat yang sama. Kemudian ada juga istilah makmum masbuk. Apa ini maksud dengan makmum masbuk? Makmum masbuk artinya adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama, ya. Nah, sedangkan lawan katanya daripada makmum masbuk ini adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq artinya adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nah, jika dalam keadaan tertentu,
ketinggalan berjamaah seperti ini, maka perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah daripada rakaat, ya. Tata cara sholat berjamaah. Nah, untuk tata cara sholat berjamaah ini ibu tampilkan, berikan penjelasan di awal ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru akan ada tahapan tata cara ataupun mempraktekkan sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah itu ya ada ketentuannya. Ya. Apa saja? Yang pertama, sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqomah. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka cukup dengan iqomah saja. Kemudian barisan sholat ataupun shaf itu di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki. Sedangkan untuk jamaah perempuan berada di belakangnya. Kemudian lagi di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang dinyaringkan atau jahar, ya. Kemudian ada juga yang dilirihkan atau terdengar samar, tapi kita tahu ayat ini baca, ya, tidak dikeraskan atau istilahnya sir, ya. Nah, yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan daripada imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, yang terakhir, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum. Atau kalau misalnya makmum ingin membaca sendiri juga silahkan. Pembiasaan sholat berjamaah. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwasannya berdasarkan daripada landasan hukum yaitu hadis Bukhari dan Muslim, perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu yakni 1 berbanding 27 derajat. Nah, hal ini dikarenakan sholat berjamaah itu memiliki keutamaan. Apa saja keutamaannya? Nah, yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama, kemudian mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, kemudian menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan, menahan dari kemauan sendiri ataupun egois, kemudian yang terakhir adalah mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Pembiasaan lagi dalam sholat berjamaah, ya. Nah, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah ini dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut, ya. Apa saja? Yang pertama, ketika masuk waktu sholat segera menuju ke masjid dan mengumandangkan ataupun mendengarkan azan. Ketika mendengar azan segera menuju ke masjid. Lalu yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi selain mendapatkan pahala 27 derajat, kalian juga bisa mendapatkan tambahan pahala dengan cara mengajak teman-teman kalian untuk sholat berjamaah, ya. Artinya dilipat gandakan lagi jumlah pahalanya. Yang berikutnya lagi, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Nah, itu kan artinya menyambung tali silaturahmi. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama, ya. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang, ya, karena semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat apakah dia orang kaya, orang yang mampu, orang yang tampan, cantik, rupawan, ya. Nah, artinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila terjadi demikian, maka kita sebagai makmumnya wajib untuk mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalamnya taat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, yang terakhir, ya, sebagai wujud daripada menjaga persatuan, kesatuan dan bersikap demokratis. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.